minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku di seluruh Nusantara? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kita selalu dalam penjagaan dan kasih sayang Allah. Semoga kita lebih mudah untuk mendidik anak-anak kita, berusaha kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Apapun ujian yang menimpa kita, semua karena tanda kasih sayang Allah kepada kita, agar kita bisa memetik pembelajaran dan hikmah dari setiap ujian kita. Dan yakinlah setiap ujian itu pasti banyak pembelajaran. Dan Allah punya maksud, punya rencana yang pasti lebih baik buat kita semua. Oke, hari ini saya akan membahas tentang dosa bagi orang yang tidak membayar gaji pekerjanya. Ini lebih tepatnya tanggung jawab seorang pimpinan, tanggung jawab selaku tuan rumah, juragan, mungkin kepada bawahannya, pekerjanya. Hati-hati, dalam Islam sangatlah dijaga sekali hubungan dengan sesama. Jangan sampai niat ingin membantu saudara-saudari kita, malah ingin memanfaatkan keterbatasan saudara-saudari kita. Hati-hati, banyak celah setan untuk menjerumuskan kita ke neraka. Semoga kita bisa banyak mengambil hikmah dan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan nanti. Sebelum kita masuk materi ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga banyak lihat ceramah video motivasi saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Tema hari ini, dosa bagi seorang pimpinan tidak membayar gaji para pekerjanya. Ini semua berlaku untuk siapa saja yang memberikan gaji buat saudara kita. Dalam rumah tangga, kantor, apa saja. Setiap kita memakai tenaga saudara-saudari kita, jangan sampai kita telat memberi gajinya. Jangan sampai keringatnya sudah kering pun kita belum memberikan gajinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita langsung bisa merasakan dampak ini semua. Banyak siksa yang pedih yang Allah berikan. Makanya kita harus banyak bertafakur. Harus banyak merenungi. Apapun yang menimpa kita saat ini, pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Pasti ada sesuatu yang telah membuat kita jauh dari Allah. Jadi berusaha. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tercela, perbuatan buruk kepada saudara-saudari kita. Karena segala perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya. Pasti. Cepat atau lambat, segala perilaku kita akan kembali kepada kita. Dan begitu mudahnya buat Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada orang-orang yang zalim kepada saudara-saudarinya. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong orang-orang yang merugi. Berusaha tetap amanah, berusaha tetap menjalin tali silaturahim dengan baik, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan siapapun juga. Di zaman sekarang berhati-hatilah. Terkadang niat ingin membantu, ujungnya jadi membuat kita jadi bersengketa, membuat kita jadi bermusuhan. Mudah-mudahan niat di awal baik, akhirnya juga baik, insya Allah. Oke, dosa bagi pemimpin yang tidak membayar gaji. Yang pertama, menjadi musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sudah jelas, kalau kita tidak memberi gaji para pekerja kita dengan sengaja, Allah sangat murka. Dan tunggu saja, cepat atau lambat pasti Allah menegur kita. Banyak cara Allah memberi teguran buat kita. Diri kita sakit, timpa musibah, anak yang susah dididik, suami atau istri yang melakukan perselingkuhan. Banyak cara Allah memperlihatkan kemurkaannya. Makanya berusaha mengkaji diri.
Sebelum menilai orang lain, lihat diri kita sendiri. Karena tidak mungkin Allah memberikan teguran kalau kita tidak melakukan kesalahan. Dan itu pun tanda sayang Allah, masih ditegur, masih ada waktu untuk merubah perilaku kita. Yang kedua, tunaikan hak buruh pekerja sebelum kering keringatnya. Jadi berusaha tunaikan hak buruh sebelum kering keringatnya. Berusaha memberikan yang terbaik. Jadilah orang yang bisa memanusiakan manusia dengan adab yang baik. Jangan kita sampai tergolong orang yang zalim, menghewankan manusia. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai berperilaku buruk, kejam kepada saudara-saudari kita. Ingat, kita hidup di dunia ini sebentar dan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti banyak membutuhkan orang lain. Saya miris, kejadian ini banyak sekali. Saya lihat begitu banyak saudari-saudari kita yang tanpa sadar telah menzolimi saudari-saudarinya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, memanfaatkan kelemahan saudara-saudarinya dalam keterbatasannya, memberikan pekerjaan sambil ingin memanfaatkan. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ingat kembali apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Niat buruk Allah sudah tahu. Ya Allah berusaha memberikan waktu dan kesempatan. Semoga kita berusaha cepat ingat kembali, berusaha mentaubati dosa-dosa kita. Hati-hati, dosa yang kita perbuat itu bisa langsung ke diri kita, bisa ke keluarga kita, dan bisa kepada siapapun yang dekat dengan kita, kena imbas dari perbuatan kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi berusahalah berbuat baik kepada siapapun juga. Jangan pernah terlintas sedikit saja ingin memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi berusahalah haram menunda-nunda pembayaran gaji buat para pegawai kita. Oke, yang ketiga, dosa bagi orang yang tidak memberi gaji kepada saudara-saudarinya. Berusaha, Allah akan sangat murka. Berusaha untuk tunaikan hak para pekerja kita dan berusaha memberikan pembelajaran yang baik kepada pegawai-pegawai kita. Tuntun dalam ibadah kepada Allah. Jangan sampai punya pegawai tidak diingatkan tanggung jawabnya selaku hamba Allah. Jangan lupa mengingatkan sholatnya. Jangan sampai memeras tenaga para pekerja kita. Di saat jadwal untuk sholat diingatkan. Jangan sampai melalaikan kewajiban. Karena kalau itu tidak dilakukan, tidak akan mendapat keberkahan. Yang ada malah mengundang kemudaratan. Banyak ujian-ujiannya. Ini kita bisa langsung merasakan. Banyak kita lihat di sekeliling kita. Makanya banyak introspeksi diri. Kenapa perusahaan jatuh? Banyak saja ujiannya. Banyak pegawai yang mungkin tidak jujur segala macam. Ada apa? Pasti ada sesuatu yang salah. Makanya jangan mudah menilai orang lain. Mencari-cari pembenaran. Untuk membenarkan argumen kita mencari kambing hitam. Berusaha menjatuhkan saudara-saudari kita untuk kepentingan pribadi kita. Nauzubillah min dzalik. Ini di zaman sekarang banyak sekali. Ingat, berhati-hati. Apa yang kita tanam akan kita tuai hasilnya. Jangan pernah sedikit saja terlintas untuk menzolimi orang lain. Karena apa yang kita buat akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berencana untuk menzolimi orang lain, sama saja telah punya rencana untuk menzolimi diri sendiri. Pasti. Jadi kita berusaha teruslah mengingatkan pegawai kita
untuk dekat kepada Allah agar berkah hasil yang kita peroleh dari usaha kita. Memang ini tidak mudah, tapi berusaha. Makanya kalau ingin memperkerjakan seorang pekerja di rumah tangga kita, jadi asisten pembantu rumah tangga, jadi buruh, tukang kebun, harus kita berusaha sebagai pemimpin. Jangan merasa kita banyak harta, bisa semena-mena memperlakukan manusia. Hati-hati. Kita juga dulu kadang pernah seperti posisi mereka. Kita juga pernah mengalami hal yang sama. Jangan sampai karena banyak harta, jabatan, tahta, kita jadi lupa kepada Allah. Apa yang kita miliki saat ini adalah titipan dan harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Jadi berusaha. Maaf sekali, saya berusaha terus mengingatkan dalam kebaikan bagi saudara-saudariku yang Allah amanahkan punya jabatan, banyak harta, jabatan. Usahalah amanah, istiqomah dalam kebaikan. Kalau Allah berikan kelebihan, berarti Allah percaya kita bisa melewati. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Apa yang Allah titipkan kepada kita, berikan jalan kebaikan buat orang lain. Kekayaan kita bisa banyak menolong saudara kita yang lain. Jabatan kita bisa banyak mempermudah urusan saudara kita. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersempit. Kalau bisa membantu sekarang, kenapa harus menunggu lain waktu? Jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Ini banyak sekali di sekitar kita. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk gibah dengan keluarga kita, saudara kita. Tapi kita berusaha dengan niat karena Allah mengingatkan kita semua. Buat saya juga. Usaha kita untuk menjaga lisan sikap kita. Berusaha meyakini karena apapun yang kita lakukan jauh dari Allah, sama saja itu akan mempersulit diri kita sendiri. Berusaha berbuat baik kepada siapapun juga tanpa melihat statusnya. Berusaha menghargai orang yang lebih tua, lebih muda, menghargai anak kecil sekalipun. Dalam hidup ini berusaha saling menghargai satu sama lain. Jadikan pembelajaran setiap ujian yang kita rasakan. Berusaha terus mengambil hikmah. Orang yang cerdas adalah orang yang berusaha memperbaiki dirinya dari hari ke hari lebih baik lagi. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan dalam penyampaian. Saya hanya berusaha dengan niat baik karena Allah, berusaha untuk meraih cinta dan ridha Allah. Semoga apapun yang saya sampaikan, segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Segala kekurangan itu karena saya yang masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Harapan kita bersama, semoga kita bisa memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Jaga keluarga kita dari fitnah dan api neraka. Bawa keluarga kita ke surganya Allah. Berusahalah dalam kehidupan ini memberi kebaikan buat orang banyak agar terasa berharga hidup kita buat orang lain, terutama buat diri kita sendiri. Hargai diri kita buat keluarga kita, insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa kita amalkan bersama-sama. Saya terus mengingatkan saudari-saudariku seiman, berusaha terus istiqomah di jalan Allah. Memang ini tidak mudah, yang namanya hidup pasti akan terus diuji sampai mati. Yang pasti di dalam hidup ini tidak ada yang selamanya senang, tidak ada yang selamanya susah. Semua berproses, kadang di atas, kadang di bawah. Yakinlah Allah menguji sesuai kadar kemampuan hamba-hambanya. Tetap prasangka baik kepada Allah. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.